Kalau bagi saya sih gini, jadi kalau misalnya mau mengembangkan pengembangan, kita kan siap jual untuk bibitnya dan kita juga siap nampungnya juga kan gitu kan. Jual bibit ini, jual Oh, bibit. jadi Ustadz Bakri ini nyediain bibit. Nyediain Bibit. Seandainya kita itu udah panen, kita beli bibit nih ke Ustadz Bakri nih. Nah, kita tanam nih dan panen. Hasil Setelah panennya hasil panennya kita jual lagi ke Ustadz Bakri, diterima gitu. Oh, enak sekali ya. Subrek channel Ang TV, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama Kang Bakri ya. Kang Bakri ini salah satu budayawan Talas Beneng ya. Ya, petani Talas Beneng ya. Untuk itu kita lihat dan tanya-tanya seperti apa sih proses penanaman Talas Beneng ya. Oke, Kang Bakri. Lama dulu nih. Udah berapa lama ini budidaya Talas Beneng ini? Kalau saya sih sudah 2 tahun. Kalau saat ini saya Oh, kasih pembibitan ini kan agak berasing ya. Nah. pembibitan gitu. Nah, ini usia berapa ini nih? Kalau yang ini usianya itu 3 bulan. 3 bulan. Jadi ini usianya sekitar 3 bulan. Ini usia 3 bulan. Jadi proses dari pembibitan sampai segede gini ini membutuhkan waktu 3 bulan. Jadi siap pemindahan buat ditanam dipisah gitu biar cepat tumbuh besar gitu. Terus yang lainnya coba kita lihat lagi yuk. Usia 2 bulan. Usia 2 bulan juga sebenarnya sih sudah bisa digunakan juga, tapi kan sekarang masih kecil. Nah, kalau ini kurang lebih 2 bulan. 2 bulan, usia 2 bulanan. Kalau itu usia 2 bulan ini sama udah bisa dipindah juga ya. Benar, bisa dipindah. Jadi sudah bisa dipindah juga, biarpun 3 bulan atau 2 bulan sudah bisa dipindah. Tapi lebih bagus apa yang 3 bulan atau 2 bulan? Yang lebih bagus itu sebenarnya 3 bulan, seperti Oh. panennya gitu. Jadi kalau misalkan sahabat Ang TV, kalau misalkan mau budidaya Talas Beneng, kalau mau cepat panen itu mesti yang sudah berumur 3 bulan baru dipindah ke dipisah-pisah gitu biar cepat besar. Nah, mana lagi coba ini? Kalau yang di sini Nah, kalau ini masih mungil, masih anak-anak, masih baby ya. Masih babynya Talas Beneng ya. Jadi baru usia 1 bulan. Nah, untuk mendapatkan bibit ini dari mana ini Pak Bakri ini? Oke, ayo kita jalan lagi. Ikutin Pak Bakri, takutnya nyesek. Nah, kalau yang belum tahu, ini namanya tunggul awi. Oh, ternyata jadi untuk mendapatkan usia 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan, Bapak Bakri ini dari bongol. dari umbi telur. Nah, dari umbinya ini nih. Jadi si umbinya ini jangan dimakan semua, harus dibuat bibit. Kalau dimakan semua nggak ada bibit dong ya. Jadi kalau misalnya kita ngambil talas tuh kan ada bibitnya nih. Nah, si bibitnya ini jangan dimakan semua. Kalau dimakan semua jadi nggak ada bibit. Jadi dibibitin separuh, bibitin separuh dimakan. Bisa dimakan kan? Bisa dimakan, Hah? diolah. Racun bukan? Enggak, Oh enggak racun, boleh dimakan. dimakan, boleh dikukus, boleh direbus. Oh gitu ya. Tapi kok ada ini, ada pohon ini? Ini kan ada tadi, ada bekas-bekas karena ini ladang, ini bekas Sengon. sengon gitu kan. Saya gali gitu, ada tumbuhan seperti ini nggak sengaja. Jadi saking suburnya pohon sengon ini bisa tumbuh di mana aja gitu ya. Tumbuh sendiri. Ini kalau di Indonesia sengon ya, tapi kalau di sini albasiah namanya ya, Jeng-jeng. alias jeng-jeng. Coba kita lihat yang lebih besar lagi. Tad, Nah, ini posisi yang tadi tanaman yang usia 3 bulan. mana dia? Ini.
Jadi gini pemirsa, jadi setelah 3 bulan si talas benang ini langsung ditanam dengan posisi seperti ini. Jadi nggak berbeda sama yang tadi ya. Dibuang dulu, daun-daunnya dibuang. Jadi untuk proses penanaman si daun ini dibuang, karena kalau nggak dibuang juga pasti dia layu ya, alias peot ya. Tuh. Jadi proses penanamannya sama kurang lebih kayak menanam singkong ya. Jaraknya. Kalau singkong mungkin satu-satu ya. Satu-satu. Singkong satu. Nah kalau ini penanaman, terus yang usia lebih dari 3 bulan yang mana lagi? Yang saya panen. Yang lebih dari 3 bulan, yang 4 bulan seperti ini. Ini usia 4 bulan. Sudah ditanam, dari tanam sini, posisi yang dari tanaman ini. Tadi kan proses pembibitan, ya kan ya. Kita tanam, pindahkan ke sini. Setelah itu ditanam seperti ini. Jadilah usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini siap dipanen. Oh. Iya kan ya. Jadi posisi yang setelah ditanam tadi, Jadi gini. kita bukan, itu kan tadi pola pembibitan untuk ke penanaman. Sekarang penanaman sampai ke panen. Nah, Gini, pemirsa. Jadi saking kreatifnya dia nanam talas benang ini, dari mulai 3 bulan, 4 tanam. bulan, 5 bulan sampai 6 bulan dia jajarin. Coba kita lihat. Ini setelah 3 bulan, dari pembibitan ditanam. 4 bulan. Nah, ini usia pertama 3 bulan yang sudah ditanam dari pembibitan. Ya. Kemudian kita tanam usia 1 bulan seperti ini. Oh, ini 1 bulannya. Setelah dari yang 3 bulan. Nah. Tanaman. Terus ini Nah, 3 sama, bulan, 3 bulan. 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 4 bulan kita sudah dipanen nih. Udah siap panen. Terus siap panen nih, 4 bulan. Nah ini, nih yang daun merah seperti ini bisa dipanen. Nah, ini daunnya ini. Udah berubah warna ya. Nah, ini. Jadi panennya cuma gini doang. Iya, daun itu. Nah, jadi setelah beberapa bulan, sekitar berarti 7 bulan ya? Enggak, kalau dari penanaman itu kita kan jual bibitnya itu, bibitnya itu 3 bulan panen, 4 bulan panen. Berarti Jadi total dari pembibitan awal itu 6 bulanan. Kalau pembibitan awal itu kan bisa, gitu. Dari pokoknya berarti dari kan penanaman. sampai panen ini 4 dari bulan, penanaman. dari unyil atau dari bayi 6 bulan. Nah, 6 bulan. Nah, ini hasilnya dia. Jadi daun ini bisa buat tembakau, bungkus nasi, obat sakit perut bisa. Jadi nasi pakai ikan bisa, jamin sakit perutnya sembuh, insya Allah. Nah, untuk proses pembuatan tembakaunya nanti kita lanjut di lain video ya. Oke, ini dulu mungkin ya. Coba kita lihat yang gede-gede tuh yuk. Itu kok gede-gede, berapa tahun kira-kira? Itu usia 2 tahun. Usia 2 tahun, ada yang usia 3 tahun. Yang sudah siap dipanen. Itu kan untuk panen daun ya kan? Itu kan untuk panen daun. Nah, ini ada anakannya juga sedikit. Nih. Nggak bisa digunakan juga. Bisa digunakan. Ini kenapa bisa disebut kuning? Ini nah besar dan kuning. Ini ada kuning. Kuning, ya kan? Uminya itu kuning, ya. Besar dan kuning. Kenapa disebut kuning? Besar dan kuning karena ini dari kuning. singkatan dari besar dan kuning, Karena benih itu kuning didapatkan. Ya, karena Uminya itu kuning, umbinya kuning. Itu kan? Iya. Itu Kang. Itu usia 2 tahun itu, Kang. 2 tahun. Nah, jadi ini yang udah lumayan tua, istilahnya ini 1 tahun. ini jejegutnya lah, kurang lebih usianya 1,5 tahun ya, Iya. tadi ya. Iya. Jadi di usia 1,5 tahun ini dia udah punya kaki nih, udah punya kaki kurang lebih seperti ular sanca ya, ular sanca ini. Cuman kalau kita pegang ini agak aneh gitu. Nah, jadi si bibit itu dia bisa tumbuh di mana aja nih. Dia mirip pisang ya, mirip pisang. Cuman kalau pisang di bawahnya, tapi ini juga mirip juga sih. Dia juga ada bunganya nih. Nah,
kan bunganya masih kuncup ya, belum disunat, Masih kulup. masih kulup. Jadi kita tunggu proses penyunatan Ustadz Bakri dulu. Jadi pemanenan talas beneng ini nggak ada jangka waktu. Selagi talas ini masih hidup, kita masih panen terus menerus sampai tua. Bahkan kalaupun kita udah sampai tebang habis. sampai tebang habis, kalau misalkan selagi masih hidup panen terus. Masih bisa dipanen gitu ya. Ini masih bagus ketimbang pisang. Kalau pisang udah berbuah, udah diambil buahnya, dipotong. Kalau ini enggak, jadi panen terus, jadi nggak Continue terus, habis-habis. Terkecuali tanahnya dijual. Nah, Wah, Oh. ini usia 1 tahun. saya kaget, saya kira udang lobster, ternyata talas beneng. Oh, ini usia 1 tahun ya. Iya, Jadi ini boleh dimasak ya. boleh dimasak. Boleh dimasak, dibikin tepung, dibikin terigu, ya dibikin apalagi tuh? Direbus, Kayak direbus boleh ini. goreng, Goreng bisa, keripik, bikin Pokoknya keripik. kukus. Buat dibikin macam-macam bisa, serba bisa. Ini panen raya nanti. Dan yang paling bisa lagi buat nipu orang kalau misalkan orangnya macam-macam. Oke, itu aja. Jadi itu aja proses budidaya talas beneng ya. Mungkin Pak Ustadz ada pesan buat pendengar atau buat pemirsa Ang TV, pesan gimana gitu agar budidaya ini berkembang gitu, apa gimana gitu, Kalau harapan apa gimana coba? kalau harapan saya sih begini Pak. Jadi kalau kita kan lagi budidaya pembibitan, sekiranya mau pengembangan gitu kan, kita kan prospek kita banyak. Bahkan kita kan sampai ke luar negeri, sampai ke Timur Tengah untuk pengolahan daunnya juga. Juga umbinya juga, karena bisa dibuat tepung juga, bisa dibuat untuk bahan kecantikan juga. Oh, jadi banyak kegunaannya selain bisa dibikin tepung terigu ya. Tepung terigu bisa juga dibuat bahan kecantikan gitu. Jadi kalau mukanya pas-pasan banget kayak saya, bisa pakai akar talas beneng ini. Tapi nggak langsung dipakai begitu aja, kita nyolong punya Ustadz Bakri terus dipakai di muka, jangan. Tuh istri saya Diolah dulu. gatel-gatel gitu. Iya kan, tapi manfaatnya juga ini, tangkainya juga ini kan buat maggot juga, nanti kan buat maggot. Oh iya, Buat- sebentar. Kita tanya, maggot itu apa sih? Maggot itu kalau kita bilang belatung ya, kalau belatung atau misalnya indukan dari untuk bahan pakan ikan lele, ikan mujair, ikan nila gitu kan. Ini kalau Oh. diendapkan itu ya kan. Oh, jadi ada ulat maggot tumbuh itu ya jadi di ulat ya? Ulat. Jadi ditumbuhi ulat. proses seperti apa proses? Kalau prosesnya kan didiamin, ditungkep nanti. Biar busuk ya? Biar busuk. Oh, jadi menunggu busuk tanaman itu, jadi keluar ulatnya, belatungnya buat makan ikan ya. Oh, proteinnya sangat tinggi, cepat. Oh gitu. ya, saya pernah dengar itu di pohon pisang. Oke, nah, mungkin itu aja. Ada lagi yang Ustadz Bakri ingin sampaikan gitu, gimana caranya agar budidaya ini berkembang dan digemari banyak masyarakat luas gitu. Kalau bagi saya sih gini, jadi kalau misalnya mau mengembangkan pengembangan, kita kan siap jual untuk bibitnya, dan kita juga siap nampungnya juga kan gitu kan. Jual bibit ini, jual Oh, bibit. jadi Ustadz Bakri ini nyediain bibit. Nyediain bibit. Seandainya kita itu udah panen, kita beli bibit nih ke Ustadz Bakri nih. Nah, kita tanam nih dan panen. Hasil Setelah panennya. hasil panennya kita jual lagi ke Ustadz Bakri, diterima gitu. Oh, enak sekali ya. Terus apalagi nih? Harapan apa ya, harapan lagi? Kalau harapan saya sih, kalau misalnya ada investor yang ingin bekerja sama, kita kan langsung juga sudah disiapkan. Gitu. Kalau misalnya mau bekerja sama kita. Oh, maupun nah, di bener pendidikan, nih. Gitu, maupun di pengolahan daun. Bener nih. Karena MOU yang kita miliki untuk itu kan masih banyak. Nah, ini buat orang-orang berduit nih. Jadi yang pusing duitnya nggak habis-habis, jadi dibuang ke kanan nggak habis, ke kiri nggak habis. Nah, hubungi aja Ustadz Bakri nih. Kita bisnis talas beneng nih. Segini itu bisa kita jual juga, Nah, bisa 700, 1000. segini bisa jadi duit ber-MM. Ya, ini satu, kita nanam nih satu nih. Nah, ini kan beranak.
Nah beranak lagi, kita beranak lagi bisa ber-MM itu aja. Jadi sistem MLM gitu. Bukan MLM ya. Oh bukan katanya. Iya. Oke. Hmm. Oke. Nah ini koneng nih. Nah kuning itu, beneng itu besar dan kuning. Nah, yang besar itu. Oh gitu. Saya barunya ternyata ini koneng Makanya ini disebut. adalah bahasa Sunda. Tahu koneng? Koneng itu Kuning artinya. jadi koneng itu adalah kuning. Hmm. Kuning itu koneng itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya kuning. Nah, jadi kenapa disebut talas beneng? Jadi awal kata dari kuning. Nah, kuning sama talasnya ini Besar. gede gitu kan. Jadi disebutlah talas beneng gitu. Bukan talasnya si Neng. Bukan harusnya si bibir koneng. Oh, bukan talasnya berkoneng. Oke deh, itu aja deh. Oke, mungkin untuk talas beneng ini sampai di sini aja karena saya juga udah agak gatel nih mukanya, tapi enggak sih, enggak gatel, saya bercanda aja. Enggak. Bercanda. Enggak. Ini kan Oke. enggak masalah sih. Enggak masalah katanya. Info lebih lanjut nanti di bawah gitu. Oke. Buat yang berminat budidaya talas beneng ini, hubungi aja nomor yang tertera di bawah ini atas nama Ustadz Bakri. Orangnya pokoknya cocok banget buat diajak ngobrol, diajak ngopi. Sini juga banyak gitu deh. Oke Ustadz, mungkin itu aja. Lain kali kita sambung lagi dengan Terima kasih. pertemuan yang lainnya. Terima kasih banyak telah menyambut kami di channel Ang TV. Terima kasih. Salam, semoga sukses selalu buat Ustadz Bakri. Amin. Salam Ang TV. Salam Ang TV. Sukses. Nih. Sukses. 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 Iya.